Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NPM 4419210051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Manajemen Strategi dengan materi analisa persaingan, perilaku konsumen, nilai Ventex, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital. Untuk yang pertama, itu ada Tokopedia. Tokopedia itu sendiri merupakan sebuah perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut dengan toko daring, yang mana hingga saat ini Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Nah, sepanjang tahun 2023 selama bulan Februari ini, Tokopedia menempati urutan kedua dengan jumlah pengunjung terbanyak di antara Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan JD.id. Untuk jumlah kunjungan dari Tokopedia selama bulan Februari itu sendiri mengalami penurunan sebesar 15,6% dari jumlah awal 128,1 juta menjadi 108,1 juta. Nah, untuk strategi perusahaan dari Tokopedia itu sendiri mengatakan bahwa untuk strategi yang dilakukan adalah Tokopedia ini melakukan transformasi secara terus-menerus, di mana untuk mendorong bisnis yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, Tokopedia juga mengutamakan strategi pemasaran yang lebih optimal, efisien, dan relevan. Tokopedia juga beradaptasi guna untuk menjawab kebutuhan pelanggan, baik pembeli maupun penjual dan mitra lain, yang terus berubah dengan seiring berjalannya waktu. Pihak dari Tokopedia sendiri mengatakan bahwa untuk perilaku konsumen itu sendiri dikategorikan berdasarkan makanan dan minuman, fashion, otomotif, rumah tangga, dan kesehatan. Hal-hal tersebut itu menjadi kategori yang paling dicari melalui Tokopedia. Sementara itu, produk bumbu dan bahan masakan, makanan ringan, obat-obatan, aksesoris motor, dan perlengkapan kebersihan menjadi produk terlaris di Tokopedia. Nah, khusus untuk Ramadan 2023, produk makanan seperti kurma, madu, dan sirup mengalami peningkatan sebesar 3 kali lipat, dan juga terdapat peningkatan penjualan rata-rata hampir 4 kali lipat untuk daging sapi dan di bawah di momen jelang Ramadan. Kemudian yang selanjutnya ada Shopee. Shopee itu sendiri merupakan sebuah platform yang disediakan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Shopee sendiri percaya bahwa kegiatan belanja online harus terjangkau, mudah, dan menyenangkan. Untuk jumlah kunjungan Shopee selama bulan Februari 2003 itu dia menempati urutan pertama, di mana jumlah pengunjungnya itu paling banyak. Jumlah kunjungan dari Shopee pada Februari 2003 itu tercatat sebanyak 143,6 juta pengunjung, yang mana jumlah tersebut turun 16% dibandingkan dari bulan sebelumnya. Kemudian untuk strategi perusahaan yang dilakukan oleh Shopee, yaitu dengan melihat transformasi digital terus-menerus mengalami perkembangan dan bergerak lebih cepat, sehingga dari pihak Shopee itu sendiri mengimbangi dengan upaya untuk meningkatkan antusiasme pengguna melalui fitur inovasi dan program yang dihadirkan. Kemudian untuk perilaku konsumen dari pengguna Shopee itu sendiri, yang pertama ada digitalisasi ubah perilaku berbelanja online melalui fitur interaktif. Yang kedua, pengguna usia mulai lebih aktif belanja online. Yang ketiga, booming kreator jadi pendorong ekonomi digital.
Dan yang terakhir, konsumen di luar kota besar semakin memanfaatkan layanan digital. Yang selanjutnya ada Bukalapak. Bukalapak merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi menciptakan perekonomian yang adil untuk semua. Melalui platform online dan offline-nya, Bukalapak memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang untuk meraih hidup yang lebih baik. Nah, Bukalapak itu sendiri menempati urutan kelima dengan jumlah pengunjung terbanyak sepanjang tahun 2023. Untuk jumlah pengunjungnya itu sendiri menunjukkan adanya peningkatan pada bulan Januari dibandingkan pada bulan sebelumnya, yaitu berjumlah 20 juta. Namun, turun sebesar 14,25% di bulan Februari 2023 menjadi 17,1 juta. Kemudian untuk strategi perusahaan yang dilakukan oleh Bukalapak yaitu di mana terus-menerus mengembangkan peran perusahaan dalam mendukung UMKM. Sejumlah inovasi terus dilakukan, di mana yang terbaru adalah dengan pengembangan mitra untuk logistik. Kemudian untuk perilaku konsumen dari pengguna Bukalapak yaitu karena harganya yang murah dan pilihan produk yang beragam. Awal berdirinya Bukalapak yaitu pada tahun 2010 itu ditujukan sebagai lapak online bagi pelaku UMKM. Terdapat kategori produk yang paling banyak dicari pada platform Bukalapak pada tahun 2023, yaitu produk elektronik, fashion, serta hobi dan gaya hidup. Terdapat beberapa fitur Bukalapak yang dapat digunakan pebisnis yang berjualan di e-commerce, di antaranya inventaris barang, pantau saingan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Lazada. Lazada merupakan pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, fashion wanita, fashion pria, peralatan rumah tangga, kesehatan dan kecantikan, bayi dan mainan anak, olahraga dan travel, grosir, otomotif, dan media. Untuk Lazada itu sendiri menempati urutan ketiga sepanjang bulan Februari 2023. Nah, Lazada ini sendiri menunjukkan adanya kenaikan pengunjung pada bulan Februari, yaitu sebesar 91,2 juta. Adapun pada bulan Februari 2023, jumlah pengunjung mengalami penurunan sebesar 18,69% yang menjadi 74,2 juta. Kemudian untuk strategi perusahaan yang dilakukan oleh Lazada yaitu dari sisi supply atau pasokan, Lazada lebih fokus untuk menyediakan barang-barang yang dicari oleh konsumen. Kemudian menerapkan fungsi e-commerce sebagai referensi barang. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan offline seperti pameran. Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Berdasarkan survei konsumen untuk marketplace online yang dimiliki oleh Alibaba Group ini memiliki alasan utama untuk konsumen memilih Lazada sebagai platform untuk berbelanja online, yaitu karena reputasi yang baik dan harga yang terjangkau. Terdapat kategori produk yang paling banyak dicari di Lazada, yaitu antara lain produk elektronik dan fashion. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Blibli. Blibli adalah suatu ekosistem perdagangan omnichannel terintegrasi yang dikembangkan di Indonesia oleh orang Indonesia dan untuk melayani masyarakat Indonesia. Blibli ini sendiri berada di urutan keempat sepanjang bulan Februari 2023, di mana e-commerce Blibli ini pada bulan Januari sempat menunjukkan jumlah pengunjungnya yaitu sebesar 25,4 juta. Kemudian untuk strategi perusahaan yang digunakan oleh Blibli itu sendiri yaitu mengembangkan lebih jauh segmen business to business atau B2B. Kemudian fokus mengembangkan value proposition antara ketiga platform Blibli, Tiket.com, dan Transmarket. Kemudian untuk perilaku konsumen dari pengguna Blibli itu sendiri, dengan sudah berlangsungnya pandemi mengubah pola perilaku masyarakat.
termasuk dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Saat ini, tren belanja kebutuhan pokok menjadi meningkat di platform e-commerce, yang mana EVP Consumer Goods and Lifestyle Blibli Francisca Krisantia Nugraha mengungkapkan tren belanja kebutuhan produk di Blibli telah terlihat sebelum pandemi. Yang selanjutnya ada JD.ID. JD.ID adalah anak perusahaan dari salah satu toko online terbesar di Asia, yaitu JD.com. Bukan hanya layanan belanja online, perusahaan ini juga menyediakan jasa pengiriman yang disebut penjangkau 365 kota di seluruh Indonesia. JD.ID itu sendiri menempati urutan ke-6 sepanjang bulan Februari 2023, di mana e-commerce ini pada bulan Januari sempat menunjukkan jumlah pengunjungnya yaitu sebesar 2,5 juta. Kemudian untuk strategi perusahaan yang dilakukan oleh JD.ID itu sendiri, pada tanggal 31 Maret 2023, secara resmi JD.ID telah mengumumkan menutup layanannya secara resmi. Saat ini JD.ID akan berfokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara. Keputusan strategis dari JD.ID ini untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya. Kemudian yang selanjutnya ada Zalora. Zalora adalah situs web belanja kebutuhan fashion yang menawarkan produk-produk dari berbagai brand terkemuka, baik lokal maupun internasional. Adapun persaingan dari Zalora ini yaitu persaingan dari pesaing dalam industri, di mana terjadinya peningkatan persaingan dari kompetitor. Nah, ancaman ini merupakan salah satu contoh penyebab meningginya tingkat persaingan adalah perang harga serta inovasi produk baru dari kompetitor. Secara umum, dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah kompetitor, maka semakin tinggi tingkat persaingan di dalam industri tersebut. Akan tetapi, pesaing-pesaing tersebut tidak berfokus pada online shop fashion seperti yang dilakukan pada Zalora. Dengan demikian, ancaman dari pesaing dalam industri online shop Zalora bisa dikatakan lemah, dikarenakan Zalora merupakan satu-satunya online shop yang berfokus pada fashion saja, sehingga produk yang terdapat pada Zalora sangatlah lengkap dibandingkan dengan online shop yang berfokus pada banyak bidang. Kemudian yang selanjutnya, ancaman industri dari pendatang baru. Ancaman industri dari pendatang baru pasti akan menambah tingkat kompetisi dalam suatu bisnis. Akan tetapi, pendatang baru juga akan dapat mendatangkan ancaman. Pendatang baru yang merupakan ancaman bagi Zalora yaitu adalah Blibli.com dan MatahariMall.com. Kedua pendatang baru ini mungkin masih belum setenar pesaingnya. Kedua online shop ini memang berfokus pada bidang fashion. Akan tetapi, pendatang baru ini masih memiliki kekurangan, yaitu produknya yang kurang begitu lengkap, mungkin karena iklan yang dilakukan masih belum sebanyak Zalora. Sehingga para distributor ataupun pedagang juga belum bisa berminat untuk memasukkan dagangan ke dua online shop ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman industri pendatang untuk Zalora juga masih sangatlah kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah ancaman produk pengganti yang mungkin menangkap mangsa pasar. Produk pengganti yang mungkin menangkap mangsa pasar atau layanan yang dapat menggantikan produk suatu perusahaan, maka posisi perusahaan tersebut akan semakin lemah. Bagi Zalora, ancaman produk pengganti antara lain yaitu terdapat pasar, mall, butik, outlet, ataupun gerai dan lain-lain, sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman produk pengganti yang mungkin menangkap mangsa pasar untuk Zalora masih sangatlah kuat, ditandai dengan banyaknya produk pengganti untuk online shop Zalora. Kemudian yang selanjutnya, kekuatan tawar pelanggan untuk Zalora sangatlah kuat, dikarenakan harga produk di setiap online shop sangat kompetitif dan banyak disediakan program untuk menarik minat konsumen. Di antaranya itu terdapat Blibli.com dan Matahari Mall, di mana terdapat fitur menarik yang menyatakan
produk tersebut dapat dicicil dengan bunga 0%. Jadi, dengan pembelian cash maupun cicil, pembeli tetap mengeluarkan jumlah uang yang sama. Akan tetapi, pada Zalora juga sangatlah banjir diskon dan voucher belanja. Pelanggan juga dapat menikmati kemudahan 30 hari gratis pengembalian, pengiriman gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, pengiriman tercepat selama 1-3 hari kerja, dan beberapa metode pembayaran termasuk COD atau cash on delivery. Sehingga dengan demikian, kekuatan tawar pelanggan untuk Zalora masih sangatlah kuat, dengan ditandai oleh para pelanggan masih bisa beralih dengan mudah dari online shop ke online shop yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, kekuatan tawar pelanggan untuk Zalora lah sangat kuat dikarenakan harga produk di setiap online shop sangat kompetitif dan banyak disediakan program untuk menarik minat konsumen. Nah, perusahaan yang bergantung pada sedikit pemasok akan memiliki bargaining power yang lemah. Kelangkaan pemasok akan membuat mereka dengan mudah menaikkan harga bahan baku, sehingga profit margin suatu perusahaan semakin menipis. Pada Zalora ini memiliki koleksi lebih dari 500 merek lokal, internasional, dan desainer. Pelanggan dapat berbelanja online dengan pilihan produk fashion pria, wanita, mulai dari pakaian, sepatu, aksesoris, dan produk kecantikan. Selain itu, Zalora hanya satu-satunya online shop yang berfokus pada fashion, sehingga kekuatan tawar pemasok untuk Zalora masih bisa dikatakan lemah, karena seluruh pemasok pasti memasukkan barang produksinya di Zalora ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat perilaku konsumen. Perilaku konsumen terhadap Zalora ini sudah baik. Para konsumen sudah mulai memahami tentang pembelanjaan secara online pada zaman teknologi informasi. Para konsumen percaya kepada Zalora sebagai perusahaan yang memberikan kemudahan dalam berbelanja secara online, serta memberikan dampak terhadap perilaku konsumennya untuk berbelanja dengan mudah, hemat, dan efisien. Para konsumen merasa Zalora Indonesia sudah bisa menunjukkan kualitas yang baik dari sebuah online shopping, yaitu produk yang ditawarkan Zalora dibeli oleh konsumen yang sesuai dengan pendapatan yang dimiliki oleh para konsumen. Kemudian untuk strategi perusahaan, Zalora itu sendiri menerapkan strategi cost leadership, yaitu dengan senantiasa menyediakan banjir diskon dan voucher bagi para konsumennya. Yang kedua strategi diferensiasi, di mana Zalora hanya berfokus pada penjualan di bidang fashion saja, sehingga dapat dikatakan Zalora tidak menerapkan strategi diferensiasi pada bisnisnya. Yang ketiga, ada strategi inovasi. Strategi inovasi yang dilakukan oleh Zalora ini lebih berpusat atau berfokus pada website penjualannya, yaitu zalora.co.id, dengan tersedianya fasilitas live chat yang dapat digunakan konsumen terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan secara langsung atau online dengan Zalora. Yang keempat, ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ini merupakan memperbesar kemampuan produksi, memperluas pasar, dan diversifikasi produk baru yang masih sama dengan online shop lainnya, yaitu dengan memiliki koleksi lebih dari 500 merek lokal, internasional, dan desainer. Kemudian pelanggan dapat berbelanja online dengan pilihan produk fashion pria dan wanita. Kemudian yang selanjutnya ada strategi aliansi, yaitu berguna untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian yang selanjutnya ada Sociala. Nah, Sociala bukanlah beauty e-commerce pertama yang ada di Indonesia, namun menjadi beauty e-commerce yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2019, di mana Sociala ini menjamin keamanan berbelanja para konsumennya, sehingga Sociala ini dikenal sebagai online store terpercaya dan terlengkap di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, masyarakat semakin mengandalkan ulasan pelanggan lainnya sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembelian produk, di mana pelanggan semakin mempunyai banyak pilihan dan selektif memilih produk untuk digunakan. Nah, selama masa pandemi ini dapat dikatakan menjadi momen yang penting
yang dimana mendorong popularitas brand lokal. Kemudian, Sociala ini mengusung konsep omnichannel, di mana memudahkan pelanggan untuk tetap bisa menikmati kemudahan berbelanja offline di toko dengan memanfaatkan integrasi layanan online, dengan memanfaatkan aplikasi Shopee. Sociala itu sendiri menerapkan strategi assortment merchandise, pricing strategi, dan promotional strategi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah Berry Benka. Berry Benka adalah salah satu fashion brand Indonesia yang terdepan dalam menyediakan berbagai tren pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris terkini dengan harga yang terjangkau. Berry Benka merupakan sebuah perusahaan e-commerce di bidang fashion yang memberikan pelayanan terhadap pelanggan dengan lebih jelas dan detail guna memenuhi keinginan produk, apa yang dicari dan diinginkan pelanggan. Dari sisi perilaku konsumen, masih banyak konsumen yang ketika ingin membeli masih bingung dan harus melihat secara langsung produk dan harus mencoba secara langsung. Maka Berry Benka mengatasinya dengan memberikan visual dan informasi yang dibutuhkan konsumen di website. Berry Benka juga mengembangkan layanan baru kepada konsumen melalui inisiatif chat commerce. Melihat pertumbuhan yang sangat signifikan dari koleksi private label, Berry Benka mampu mencapai lebih dari 40% dari total penjualan, sehingga Berry Benka ingin memperkenalkan kategori lainnya, yaitu Berry Benka Curve dan Berry Benka Premium. Selanjutnya ada VIP Plaza. VIP Plaza merupakan online store fashion dan kecantikan di Indonesia, di mana VIP Plaza ini menggunakan 3 jenis jasa pengiriman dan barang yang ditawarkan. Konsumen kebanyakan berbelanja pada VIP Plaza karena adanya kemudahan berbelanja yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Kemudian, teknologi personalisasi rekomendasi Dequas digunakan sebagai salah satu e-commerce VIP Plaza. Kekuatan VIP Plaza dalam memasarkan produknya di dalam industri online shopping terdapat pada produk atau barang-barang yang dijual sangat bagus dan bermerek, sehingga otomatis produk yang ditawarkan pun pasti sudah berkualitas tinggi. Cara pembayarannya pun sangat mudah dan memberikan pelayanan yang bagus, praktis, karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk pengiriman barang. VIP Plaza itu sendiri memiliki peringkat global 53 yang menempatkan dirinya di antara 100 situs paling populer di seluruh dunia. Untuk ranking VIP Plaza itu sendiri telah stabil dengan tidak ada variasi yang relevan selama 3 bulan terakhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.